Oke, kembali lagi di Altan Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita malam-malam ya guys ya. Oke, jadi di kesempatan kali ini kita mau sharing ya, mau ngasih sharing nih, bukan mau menggurui ya. Jadi di depan kita ada sepul yang sudah terbakar ya. Jadi kronologinya ada kasus ya, ada konsumen datang, intinya motor mogok, sepeda motor itu Vega Jet R ya guys ya. Motor mogok, lalu kita cek ternyata untuk pengapiannya tidak ada pengapian dari awalnya ya, ataupun dari ataupun dari dasarnya, yaitu dari sepul. Jadi yang kabel putih dan kuning ini sudah tidak mengeluarkan api ataupun tidak mengeluarkan arus. Dan kebetulan akinya memang sudah tidak ada, akinya udah drop gitu ya. Jadi otomatis langsung mati. Meskipun ada aki sehat ya tetap masih mau hidup, cuman lambat laun kan kalau aki lama-lama mulai drop pasti ya, karena tidak ada sistem pengecasan dari sepulnya. Misal ada pertanyaan, apa sih bang yang menyebabkan sepul itu apa ya bahasanya rusak ataupun terbakar? Biasanya kan rusak itu karena ada faktor terbakarnya ya, ataupun gosong. Sebenarnya terutama di sistem DC ya, DC itu maksudnya jika kawat sepulnya ini menggunakan kawat yang besar semua. Kalau AC itu kan ada salah satu sepul yang masih menggunakan kawat serabut ya, itu disebut AC. Meskipun kawat besar juga sistemnya masih AC, kalau dari sepul nanti disetarakan oleh kiprok yang disebut dengan DC gitu ya. Karena kalau sepul AC kan dari sepul dia langsung ke CDI. Kalau yang seperti ini kan dia nggak ke CDI dulu, melainkan ke kiprok baru masuk ke CDI gitu ya. Sebenarnya sama, ini sistemnya masih AC juga, cuman kita sebutnya DC gitu aja deh, lebih mudahnya ya untuk kalian memahami. Oh, jadi faktor penyebabnya itu aki. Jadi jangan sepelekan kalau aki mati untuk sistem yang sepul seperti ini, jangan disepelekan ya guys ya, karena aki itu sebagai penyetabil. Sekarang gini deh, misal teman-teman akinya sudah soak nih, sudah drop ya, otomatis ini masuk ke kiprok, menjadi keluarnya kan jadi 12 volt nih. Nah, keluar kiprok itu kan banyak macam-macamnya guys, dibagi-bagi lagi untuk lampu sen, untuk klakson, itu kan sudah terbagi-bagi. Apalagi kiproknya, kalau kiprok biasa ya ataupun tidak yang original, itu tentunya akan menyiksa sekali kiprok ataupun sepul. Biasanya yang kehantem ini sepul sih, bukan dari kiprok ya. Yaitu tadi, coba perhatikanlah teman-teman, kalau sepeda motor yang akinya tidak ada itu sangat cepat sekali mengalami sepul terbakar ataupun gosong seperti ini nih. Nah, kalau ada aki kan gini, intinya di sini kan sudah supply 12 volt semua ya, CDI yang masuk 12 volt. Jadi kalau sudah ada aki yang voltasenya sudah stabil di 12, otomatis terbantu dong. Ini CDI misal ya, ini CDI, ini aki. Ya udah, arus dari aki aja yang diambil. Kalau aki ini sudah mulai berkurang, sepul ini yang mengisi, otomatis kan berkurangnya nggak banyak tuh. Nah, jadi lebih stabil, makanya dibilangnya aki ini sebagai penyetabil. Nah, kalau aki ini mati ya otomatis untuk mencapai 12 voltnya itu ya kejar-kejaran sepul ini gitu. Untuk CDI, terus untuk kalau pas ngidupin lampu sen terbagi lagi, untuk ngidupin klakson terbagi lagi, belum untuk pengapian gitu guys ya. Jadi intinya seperti itu. Nah, terus biasanya nih kalau motor nggak ada penyetabil aki seperti Suzuki, kalau Suzuki itu sangat apa ya bahasanya ya, sensitif ya, CDI-nya mungkin memang kualitasnya bagus. Jadi kalau di Suzuki hampir rata-rata tuh kalau akinya sudah soak, udah kadang-kadang mati nih, motor mogok, ternyata CDI-nya nggak ada api, kita kasih CDI yang KW itu mau ada apinya. Sebenarnya kadang CDI yang orinya ini masih mau kalau kita supply dengan tegangan aki yang masih stabil gitu ya guys ya. Hampir rata-rata deh kalau di Suzuki seperti itu. Oke ya, jadi kita jadi panjang lebar ya untuk menjelaskannya. Oke, kita langsung aja deh. Nah, jadi pada intinya di Vega Jet R ini sepulnya setelah kita bongkar mengalami gosong ataupun terbakar ya tuh, karena itu tadi story di motornya memang akinya sudah nggak ada, sudah soak, dan delalahnya apa ya, delalahnya dan kebetulan mungkin ya. Nah, penggunanya ini memang sudah nggak ada budget lagi guys ya, karena ini kompleks ini rusaknya. CDI mati, terus awalnya dari kabel
kabel korslet dulu sih awalnya. Ada yang nempel body, terus dicek-cek CDI mati karena ini masih kita supply menggunakan aki yang stabil ya, hidup. Nggak mau hidup, ternyata CDI juga mati, dan dicek lagi spoolnya juga mati. Jadi ini banyak sekali kerusakannya. Sebenarnya kita melakukan hal ini hampir tidak pernah ya guys ya, kecuali kalau ada teman-teman yang ngirim spoolnya aja untuk di upgrade ataupun digulung dengan diameter kawat yang sedikit lebih besar. Nah itu biasanya masih kita terima ya. Karena gini, kalau mengerjakan seperti ini kan kita nggak ada waktu untuk di hari kerja ya guys ya. Mau nggak mau harus di malam hari. Ini aja kita buat videonya di malam hari karena waktu tadi, dan ya otomatis lama pengerjaannya sangat lama ya. Ini saja sampai video ini dibuat sudah hampir seminggu ini, kita nggak sempat memang. Sudah kita obrolin dengan konsumennya, ya udah nggak apa-apa bang, mau gimana lagi ya. Nah jadi setelah kita cek ternyata di sini ada terbakar nih. Kalau kita lihat jalurnya di sini nih, set larinya ke sini dia. Nah ke sini di pol yang ini ya. Nah ini di awal gulungan, makanya di sini kan ketimpa. Nah mungkin kalau ini bisa ketolong nih, ini bisa kita potong mungkin di sini. Nah batas terbakarnya kan mungkin di sini, nanti kita potong lalu kita tarik aja kan batas bawahnya di sini, nanti bisa kita langsung jumper gini aja masukin ke sini. Nah yang agak rumit di sini, di sini kan ikut terbakar. Nah ini terbakar, kalau kita lihat alur, kita baca alur gulungannya, ini kita udah buat skemanya sih ya, udah kita gambar, kita baca jalurnya, dia mirip dengan Mio Sporty. Oh iya, Vega ZR ini dia kalau tidak salah menganut dua macam spool ya guys ya. Ada yang spool yang polnya kerennya besar-besar ya, kalau nggak salah ada 5 buah apa ya, saya juga lupa. Dan yang kedua ya seperti ini, ada 12 titik ataupun 12 pol, 12 keren ya. Saya juga nggak paham kalau untuk keluaran tahun berapanya, yang pasti kayaknya saya pernah bongkar juga ZR yang spoolnya besar-besar. Nah ini kan kecil juga nih. Nah itu tadi kalau ZR itu banyak macam juga ya, seperti di satelit kopling, kampas koplingnya pun berbeda-beda ya. Monggo di share yang buat yang paham ya, perbedaannya itu apakah di tahun keluarannya atau bagaimana, saya juga nggak paham. Nah ini cara gulungnya seperti Mio Sporty sepertinya ya, dia ada selingannya. Cuman kalau mau dibuat keliling langsung full bisa, itu nggak masalah seperti yang di Jupiter Jet. Jadi kalian cek aja, tonton aja di penggulungan spool Jupiter Jet, itu sama aja ya. Nah ini sudah kita gambar sih sebenarnya skemanya. Nah ini kan mirip ya kalau kita posisikan seperti ini. Nah ini 3 titik. Nah ini gambar titik-titiknya, lalu sini pertemuan antar kawatnya. Nah seperti ini ya. Nah ini pertemuan antar kawat, lalu ke sini dan ini. Nah jadi setelah kita baca awal gulung itu dari sini guys ya, dari spool yang merah dulu. Ini kita bedakan warna supaya kalian paham ya, dan saya rasa juga pasti bingung kalian ya. Oke, jadi awal gulung dari sini, gulungnya itu berlawanan jarum jam, set sebelah kiri ya, set, lalu naik, gulung lagi sebelah kanan, lalu sebelahnya lagi, sebelah kiri lagi, terus dilangkah dia lewat bawah, lalu digulung lagi ke kiri. Jadi ini awalnya kosong yang biru ini kosong ya awalnya ya, sampailah di titik sini, ini nih habis lengkahan kan yang ke sini nih. Nah ke sini dan terakhir ditaruh di sini. Nah yang kena kebakar ini kan yang di sini guys ya. Nah di sini. Nah ini kan ikut terbakar. Nah ini jatuhnya awal gulungan, terakhirnya di sini. Tuh sama dengan yang ini. Nah ini kan awal gulungan setelah dari sini. Nah mau nggak mau nanti kalau kita mau sulam, mau nggak mau kemungkinan kita bongkarnya dari sini karena terakhirnya di sini, atau nanti sini kita potong kawatnya yang di sini. Nah yang terhubungnya nih, nah yang terhubung ini kita potong, kita sambung, atau nanti bisa ini juga kita lepas, hanya pol yang di sini, berarti nanti ini putus dan sebelah sini juga diputus gitu ya, yang mau masuk ke sini. Cuman ya nantilah kita cek lagi ya guys ya. Nah jadi setelah itu baru yang biru mulainya dari sini. Setelah merah selesai di sini, lalu di sebelahnya kan dia nyambung dia. Nah ini
tuh nyambung. Nah makanya ini termasuknya yang terbakar di sini awal gulung. Nah awal gulung set, langkah 3 masuk ke sini ya, seperti Mio kalau tidak salah, saya juga lupa sih ya guys ya, seperti Mio Sporty pokoknya. Nah jadi sistemnya kan gini dia, jadi meskipun di langkah dia tetap kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan. Nah ketemunya tetap gitu, karena kiri kanan itu bahasanya untuk mengandung kutub. Nah misal ke kiri ini jadi kutub U, kalau kita ke kanan berarti kutub S gitu ya, utara selatan gitu. Kalau ini nanti misal sama nih, ke kiri, ini ke kiri, kalau ini U ya berarti ini U juga, karena ini masih sistem apa, full wave satu pas ya guys ya, full wave satu fase. Sistemnya tetap seperti ini, kiri kanan kiri kanan kiri kanan. Kalau 3 pas kan nanti disesuaikan dengan kutub magnetnya. Ini kutub magnet belum kita gambar karena belum kita cek ya ada berapa magnet. Biasanya sih sama, ini kan ada 12 pol ya. Nah biasanya magnetnya juga ada 12 sama gitu loh, gitu ya. 12 pol biasanya ada 6 keping magnet biasanya guys ya. Dan ini setelah kita ukur, dia ngeground ke massa ya, ataupun ke body ini ataupun ke besinya. Seharusnya kan kalau di Yamaha itu massanya keluar nih guys. Tuh ada kabel hitam ya, dia masanya di luar, tidak ditempelkan di sini. Cuman nggak tahu ding, saya juga lupa sih kalau ZR ini ada nggak yang di sini juga. Sepertinya nggak ada, Yamaha keluar semua ya. Kecuali Honda langsung ditempelin di sini. Ataupun Suzuki ya. Ini kita cek dulu di buzzer ya. Tuh ya, hidup ya, ada bersuara. Nah ini langsung aja ke body. Ini kan yang terhubung ke kabel-kabel nih. Tuh. Harusnya dia nggak nempel ke sini karena masanya dikeluarin di kabel hitam ini. Makanya ini kita buka dulu ya guys ya, yang di ini. Cara membukanya ini dicongkel ya. Jadi ini agak sulit, mungkin nggak kita videokan. Nah jadi kita biasanya gunakan jari-jari lancip seperti di video sebelumnya lah. Nah ini nih plat ini nih bisa kita cabut. Jadi dia dimasukin untuk menjepit kawat-kawat ini. Tuh, karena di sini ada ruas tuh, ada belahan yang semakin mengecil, semakin ke bawah semakin lebar dia, makanya semakin dipendamkan semakin menjepit si kawat ini. Nah ini kita congkel gini guys ya, jadi ya sedikit-sedikit ini kita congkel biar naik ke atas dari sini ya tadi ya. Nah, intinya biar naik ke atas. Ini tadi pakai ini sih, kita pakai kuas ya tahanannya. Nah buat nyongkel di sini kan ada sela-sela lubangnya tuh. Aduh kelihatan nggak? Nah ini lubang ya, kita congkel tuh kan, sedikit-sedikit naik. Kalau sudah agak naik kawatnya kita turunin, karena kan coakan ini semakin ke bawah dia semakin lebar gitu ya. Kita turunin, coba kita dorong tuh, dia mau keluar tuh. Nah ini sembari hati-hati ya kalau nyongkel bagian sini, takutnya kena kawat lainnya. Aduh mohon maaf. Coba kita tes pelan-pelan, kita tarik. Aduh. Nah tuh ya, tuh sudah mulai keluar. Kena nggak ini? Nah tuh ya, sudah keluar dia. Nah ini yang gulungan terakhir ini sebenarnya. Gini kan posisinya. Tuh hasilnya di sini, keran yang ini nih. Keran yang ini terakhir, terus diselipkan karena koneknya di sini, makanya diulur lagi itu. Oh, ini juga kebakar nih guys. Oh enggak ini. Oke teman-teman, jadi sudah kita investigasi dan ternyata sumber masalah dia konek ke body itu dari sininya ya. Nah ini kan ada besi nih. Ini besi ini harusnya nggak boleh terhubung dengan body. Dia terhubungnya kan ke kabel kuning nih. Ini setelah kita gunakan multitester dia nyambung ya, masih tetap nyambung setelah kawat kita lepas. Ini kita contohkan. Tuh ya, masih nyambung. Harusnya nggak boleh, kalau ini kan sudah, ini ke apa ini ya, ke putih. Tuh, ke hitam nggak mau dia. Nah, ini hitam. Tuh, ini ke body. Tuh, nggak nyambung. Ini nggak nyambung juga.
Jadi kalau untuk Yamaha itu berarti setahu saya memang semua ya guys ya, semua itu nggak ada yang langsung terkonek di sini, melainkan dilarikan dulu ke kabel. Nah untuk penggulungannya, ini kan salah satu tadi yang terbakar ya. Ini yang dikaitkan di sini tadi. Ini kan awal gulung. Nah ini kan masih bisa ada kawat lebih tuh. Tuh ya masih bisa ada kawat lebih, bisa kita taruh di sini. Nah cuman ini kan sudah rusak, sudah terhubung ke bodi. Nggak mungkin kalau kita tarik lagi ya, takutnya terkena panas nanti dia akan connect lagi. Jadi mau nggak mau nanti ini kita ambangin aja di atas aja, nanti kita menyambungnya menggunakan solder, tidak dikonekkan di sini. Nah untuk yang di sini, nah ini kan yang gosong tadi, sedangkan yang di sini kan ini awal gulung nih guys. Nah jadi otomatis kependem ya, ini gulungan paling awal ini, jadi ketimpa dengan gulungan paling atas, mau kita ulur agak sulit. Sedangkan masuknya kan dari sini yang seperti ini nih, kabel merah ini. Nah yang warna merah ini gulung, nah berakhir di sini ya, ini berakhirnya. Nah ini kan sebenarnya yang connect dengan ini nantinya yang dihubungkan. Nah makanya mau nggak mau mungkin 3 keran ini yang akan kita gulung ulang ya, jadi ini kita buka semua. Nah ini sudah kita lepas lilitannya guys ya, jadi nanti mulainya dari sini, kawat yang baru kita solder, lalu kita lilitkan berlawanan ya, seperti yang di skemanya, berlawanan, searah berlawanan, dan ujungnya nanti dipertemukan dengan ini. Nah untuk diameter kawatnya ini sudah kita ukur, ukurannya 0,9 mili ya. Jadi kalau untuk merek bebas, biasanya kan kalau yang umum di pasaran itu mereknya Supreme ya. Cuman kalau teman-teman mau gulung sendiri mulai dari awal ya, diusahakan cari merek yang Hellenic ya, kawat Jerman ya, itu lebih bagus sih. Yuk ini kita skip dulu, kita mau ke penyambungannya dulu ya. Nah untuk penyatuannya kita kaitkan seperti ini ya guys ya, biar lebih afdol aja. Cuman kalau mau sisi ketemu sisi juga nggak masalah sih, langsung disolder. Cuman kalau kalian ragu jangan diteruskan ya, makanya saya yakinnya seperti ini. Dan ini nanti kita bungkus menggunakan lapisan anti bakar ya, tahan panas ya. Kalau nggak ada nggak apa-apa, diisolasi aja nggak masalah. Yang penting nanti ketika pas penggulungan, nah jangan ditimpa di sini ya, takutnya dia lecet kena sepul, agak diambangin aja di sini. Nah gitu ya, aduh. Nah gini ya, baru nanti kita gulung. Nah ini sudah kita solder, lalu kita tutup menggunakan lapisan tahan panas ya. Lalu selanjutnya kita gulung ya. Arahnya kan berlawanan, berarti kita mulainya langsung dari sini. Nah seperti ini. Ini untuk banyaknya lilitan ini 34 ya guys ya, setelah kita hitung ya, karena biar untuk menyamaratakan dengan gulungan yang lain. Kalaupun kurang ataupun lebih sedikit nggak masalah ya, misalnya hanya 31 ataupun kelebihan bisa 36, 37 itu nggak masalah ya. Nah, ini kan hanya untuk menyamakan kalau kalian lupa misalnya ngitungnya gitu ya. Oke ini kita lilit. Ini sudah kita cek nggak ada yang bocor ya, jadi nggak masalah. Nah untuk menghitung satu lingkarannya itu ya, ketemu lagi di sini, kita hitung satu gitu ya. Oke jadi ini kita skip dulu, usahakan sekencang tangan kalian menarik ya. Kalau dirasa sudah sakit, sudah kencang, udah cukup ya. Dan hati-hati berbenturan dengan ini kan besi, takutnya kawatnya lecet ya. Oke jadi ini kita skip dulu ya guys ya. Nah ini sudah 34 lilitan ya. Lalu selanjutnya ke seberangnya ya, ke seberangnya berarti berlawanan searah jarum jam. Oke kita mulai. Aduh, ngeri. Oke 1 sampai 34 ya. Oke kita skip lagi. Oke teman-teman, jadi ini sudah 34 ya untuk di pol yang kedua, dan ternyata kawatnya sisa segini, ternyata terpisah ya gulungannya ya. Makanya tadi kita sudah taker, oh ini pas ini, ternyata gulungannya beda karena kita sudah lupa ya, karena 09 ini jarang dipakai. Ternyata mungkin
ya ada bahan sisa mungkin digulung dijadikan satu, makanya kita lupa. Jadi mau nggak mau ini kita solder lagi ya, kita sambung lagi baru kemudian kita lilit lagi ya. Oke, ini kita skip aja prosesnya sampai selesai pelilitan, baru nanti akan kita videokan untuk penyatuannya guys ya, biar untuk mempercepat. Nah oke, ini kita sudah selesai melilitnya guys ya. Nah ini kan tadi gulungan terakhir nih yang 34. Nah ya, gulungan terakhir ini nanti akan kita satukan di sini. Nah, kita solder langsung. Nanti kita tambahin kabel untuk kita sambungkan ke kabel kuning. Kabel kuning ini nempel di sini kita lepas dulu ya. Karena konektor yang di sini kan dia sudah rusak, ngeground ke ini, nyambung ke bodinya ya. Jadi ini kita kasih kita satukan lalu kita kasih kabel. Nah caranya ini kita lilitin gini aja, set, hati-hati kena besinya, aduh. Nah gini aja. Nah gini ya, ini kita solder, kita potong, kita solder berbarengan dengan kabel yang nantinya terhubung sini. Oke, ini kita skip dulu ya. Ini kemungkinan saya kasih lapisan lapisan tahan panas tadi ya. Kalau nggak dikasih juga nggak masalah ya, yang seperti ini. Kalau kalian nggak ada itu nggak masalah. Nah ini sudah kita satukan ya antara kabel yang tadi terakhir sini, ini kita lingkari di sini, lalu kita satukan dengan yang di sini tadi yang kebakar tadi. Sudah kita satukan, ini kita kabelnya kita lepas ya yang dikonek ini kita potong ya karena takutnya nyenggol, makanya kabelnya mungkin kita taruh di sebelah sini. Ini kita tambahkan kabel lagi, lalu kita lilitkan seperti ini, gini ya. Nah nanti ketemunya di sini. Nah biar agak rapi aja. Nah gini ya, ini kita satukan dengan kawatnya. Oke, kita skip lagi. Nah oke teman-teman, ini sudah kita satukan dengan kabel ya. Nah kira-kira seperti ini, cuman ini nanti ditutupin dengan apa deh, isolasi ataupun ya kreasi kalian lah. Mungkin nanti akan kita kasih isolasi bakar di sini ya. Dan untuk tahap selanjutnya, kalau bisa, kalau teman-teman nggak punya cairan insulator pelindung kawat sepul, bisa gunakan lem besi ya ataupun lem Korea, itu ditetes-tetes saja setidaknya supaya sepul ini nantinya tidak bergerak ya kawatnya ya ketika terjadi proses mesin hidup ya, buat jaga-jaga aja. Kalau nggak ada lapisan insulator nggak apa-apa, nggak masalah. Nah kira-kira seperti ini. Nah ini kita gunakan multitester, sudah nggak ada yang nyambung ya guys ya. Tuh kita tes, tuh nggak ada. Dan untuk di bagian sini antar kabelnya sudah nyambung semua, tuh ya, ke body nggak ada. Oke, jadi aman. Makanya masanya itu di luar, dia nanti ada kabel hitam kan, kabel hitam ini di sini dia posisinya. Ini lari ke hitam, yang ini lari ke putih, dan yang ini tadi lari ke kuning. Jadi ibaratnya gini guys ya, untuk sepul itu kalau kalian gulung, ini saya gambarkan ya. Nah, kira-kira kalau ditarik garis lurus seperti ini guys ya, awal gulung, set, berhenti di sini kan, terputus. Nah, ini nanti koneknya ke kabel kuning, lalu kita gulung lagi, tep ujungnya di sini. Ini nanti ke kabel putih. Nah, kira-kira seperti itu ya. Paham ya sampai sini ya? Tuh. Kalian bisa lihat kan. Jadi ya kurang lebih sama seperti ini. Awan gulung di sini, ngelilitnya berlawanan searah. Nah ini diseling ya, pokoknya sudah dikasih tanda panah. Berhentinya kan yang merah ini di sini. Nah sini itu yang nomor 2 ini untuk kabel kuning, kan kuning larinya ke yellow, dia ke yellow, lalu digulung lagi. Berhentinya di sini, ini untuk kabel putih, white ya. Yang pertama ini black, B ini black ya, hitam. Biar enak bacanya ya, yellow, black, white gitu ya. Ya mudah-mudah dipahami lah. Untuk lebih jelasnya mungkin di sepul Jupiter Z itu ya guys ya untuk jelasnya. Nah makanya kalau kalian mau full wave berarti kan ujung ketemu ujung kan, jatuhnya gini nih. Nah ujung ini negatif, hitam, ketemu ujung putih, makanya kuningnya nggak dipakai lagi. Dan hitam ini kan tadinya ke ground kalau di soket kabel body ya kan, itu nanti dipindahkan ya. Di Jupiter Jet itu sudah jelas ya guys ya. Kalau di sini mungkin nanti durasinya terlalu panjang karena kita fokus ke
solusi jika sepul sepeda motor kalian kebakar ataupun rusak ya. Coba dicek dulu, barangkali bisa disulam ataupun dibenahi ya. Untuk sulaman seperti ini nggak masalah ya, terlihat lebih kecil ya guys ya. Mungkin karena lebih rapat jadi kelihatannya lebih kecil. Kalau untuk banyaknya lilitan sama ya, 34 lilitan. Nah oke, ini kita skip dulu ya, mau kita kasih cairan isolator dan kita rapikan lagi lah. Nah ini sudah tak kasih cairan isolator ya guys ya. Nah kira-kira seperti ini, kalau nggak punya ya lem Korea aja cukup. Ini kita kasih supaya dia nanti kan kalau cairan isolator juga kan lengket dia ya, lengket ngering, jadi biar nggak bergerak nanti ya. Oke, mungkin sampai sini dulu guys ya videonya ya. Sebenarnya secara pribadi saya kurang puas ya, kurang puas dalam arti rasanya kurang detail untuk menjelaskan ke kalian, tapi durasinya panjang ya guys ya. Takutnya kalian bosen ataupun nantinya bingung bertele-tele, saya takutnya seperti itu. Makanya ini kita singkat-singkat aja. Mungkin di penggulungan 10 yang lain di seperti Jupiter Jet kalian simak aja di situ ya. Saya takutnya terlalu lama kalian bosen dan nantinya gagal paham gitu guys ya. Nah mungkin untuk pengetesannya, mudah-mudahan kalau nanti kita sempat untuk bikin video, akan kita videokan ya untuk pengetesannya berhasil atau enggak. Ini sepulnya nanti akan kita share lagi ke kalian ya. Tapi nggak janji guys ya, mudah-mudahan kita sempat untuk membuat videonya. Ini kita buat terpisah aja karena durasinya takutnya terlalu panjang. Oke, mungkin cukup sekian buat teman-teman yang baru mampir di channel Altan Channel ya. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bermanfaat di video-video lainnya. Dan jangan lupa juga dukung terus channel ini dengan cara subscribe, klik loncengnya, lalu klik yang tulisan semua ya guys ya, agar setiap video terbaru dari kami teman-teman dapat notifnya. Jangan lupa juga di share lah ke medsos kalian ataupun orang lain ya. Barangkali bermanfaat untuk orang lain, tentunya akan menjadi berkah ya guys ya. Oke, cukup sekian, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.